Dokter Paran. Video kali ini saya menjawab pertanyaan dari Aimas di Papua Barat ya. Aimas di Papua Barat yang menderita visura ani dan sudah 2 kali dioperasi. Tetap masih kambuh dan datang kepada dokter, disarankan untuk operasi lagi ya. Apakah perlu ya? Itu yang pertama. Pertanyaan keduanya, apakah operasi dengan ultrasonik atau juga radiofrekuensi bisa menyembuhkan ya? Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Aimas di Papua Barat, saya mengingatkan teman-teman yang mau bertanya kepada saya, silahkan tulis di link tree Tanya Dokter Paran, saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran. Dan yang mau jawaban yang lebih cepat, silahkan japri di nomor WA saya ya, ada di Instagram Tanya Dokter Paran ya. Dan yang mau diskusi atau konsultasi langsung bersama saya melalui live Instagram setiap Rabu di Insight with Dokter Paran jam 10 pagi ya, setiap Rabu jam 10 pagi. Undangannya ada di Instagram Tanya Dokter Paran 1-2 hari sebelum acara dimulai ya. Kembali kepada Aimas di Papua Barat yang menderita visura ani ya. Kita tahu yang namanya visura ani sekali lagi adalah kekuatan cengkraman otot klep dalam yang kuat dibanding orang lain dan faktor BAB yang keras. Saat BAB yang keras dan dicengkram, didorong oleh usus besar untuk keluar saat BAB, maka ada daya gesek yang sangat tinggi antara kotoran yang keras dan kulit anus kita yang menyebabkan robekan. Pada umumnya akan sembuh sendiri kalau kita BAB-nya dibuat jadi lunak ya, dengan banyak makan serat, sayur, buah, cukup minum, olahraga yang cukup ya. Tetapi kalau tidak sembuh, maka sudah 3 bulan ya, itu jatuh ke dalam yang namanya visura ani yang kronis ya, dengan luka yang tidak sembuh dan ada tonjolan kulit di luar tepi anus kita ya, itu visura ani yang kronis. Lah, Aimas ini sudah 2 kali operasi. Pertanyaannya, operasinya jenis apa ya? Apakah hanya dibuang benjolannya ataukah hanya dijahit saja ya? Karena kalau lihat faktor penyebabnya, kalau hanya dijahit saja atau dibuang benjolannya tidak akan sembuh ya. Prinsipnya adalah tindakan mengendorkan otot klep dalam sebagian selebar luka visuranya ya. Ada yang namanya midline sphincterotomy ya, otot klep dalam itu sphincter namanya ya, interna, sphincter internum atau otot klep dalam. Itu dilakukan pemotongan ya. Ada yang namanya midline sphincterotomy, posterolateral sphincterotomy, ada lateral sphincterotomy, internal sphincterotomy. Yang efikasinya baik, yang angka kesembuhannya cukup baik adalah tindakan lateral internal sphincterotomy ya. Jelas ya? Ini kuncinya, dilakukan lateral internal sphincterotomy. Alatnya ya bisa electrocautery, electrocoagulation, gunting, pisau, apa saja boleh ya. Apakah dengan ultrasonik dan radiofrekuensi hasilnya baik? Kalau tidak melakukan lateral internal sphincterotomy, hasilnya kurang baik ya. Jelas ya Aimas ya. Jadi kuncinya adalah melakukan lateral internal sphincterotomy karena akan mengendorkan otot klep dalam sebagian selebar dari visuranya atau luka robeknya. Itu yang harus dilakukan. Jelas ya Aimas? Semoga ini bisa menjawab. Jadi kalau mau operasi, diskusi dulu dengan dokternya. Dok, yang mau dilakukan apa? Kalau tidak dilakukan lateral internal sphincterotomy atau tidak dilakukan sphincterotomy baik midline, posterolateral sphincterotomy atau lateral internal sphincterotomy, ya cari second opinion ya, mencari pendapat ahli bedah yang lain ya. Kira-kira itu Aimas di Papua Barat. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan Anda, dan bagi teman-teman yang bertanya pada saya, silahkan tulis di link tree Tanya Dokter Paran, saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran. Yang mau ikut diskusi langsung bersama saya melalui Instagram Live setiap Rabu jam 10 pagi di Insight with Dokter Paran. Undangannya ada di Instagram Tanya Dokter Paran 1-2 hari sebelumnya ya.